Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu yang dititipkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mampu membedakan mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Begitupun dengan mata pelajaran ataupun bimbingan yang ingin disampaikan oleh saya, yaitu tahsinul Quran, atau kalau di madrasah sering sekali dengan bimbingan baca tulis. Nah, sebelum ke materi pada pertemuan kali ini, untuk mengenalkan dulu apa itu tahsin, apa itu Al-Quran. Nah, jadi sebelum melanjutkan, kita harus mengetahui dulu tentang Al-Quran itu apa, sehingga ada pertanyaan yang seharusnya kita gitu. Tentu kita semua sudah tahu sebagian di antara, tapi tidak salah jika saya menyampaikan jelas atau hanya sebagian tentang Al-Quran. Diturunkan di bulan Ramadan, bagaimana surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadana alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Syahru Ramadan, Syahru itu bulan Ramadan adalah bulan alladzi anzala fihi, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan, petunjuk. Di Al-Quran itu diturunkan sebagai apa? Petunjuk, linnasi, bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Nah, makanya sering sekali Al-Quran itu dikatakan dengan Al-Furqan. Ya, sering dipanggil dengan kalimat Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai penjelasan, minal huda, petunjuk, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang bisa yang bisa menunjukkan, ya, antara yang hak dan yang batil. Itu adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada larangan, ada perintah, di antara ada yang lain sih, ada tentang sejarah, ada tentang alam semesta, pengetahuan, dan lanjut. Nah, kenapa sih kita harus belajar ya? Mangkoroa, belajar membaca Al-Quran. Mangkoroa harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu
alam harfu walakin alif alif harfu walam harfu wamin harfu. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah itu apa? Kitabullah itu Al-Quran, maka baginya ya, maka baginya satu kebaikan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu oleh Allah itu diberi kebaikan pahala itu satu huruf satu, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, seharusnya ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita ada kemauan untuk membaca Al-Quran. Mim adalah satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam juga satu huruf, dan mim juga satu. Jadi dalam kalimat alif lam mim itu sudah ada 3 huruf, tapi huruf mimnya sendiri itu memiliki 3 huruf. Ya, mim, ya, mim. Itu seperti itu. Alif, lam, mim. Alif saja memiliki berapa huruf? Alif, lam, dan fa. Nah, itu seperti itu. Jadi berlipat ganda. Ini harus menjadi buah motivasi. Kenapa sih harus ada pertanyaan? Kenapa sih ada yang menyampaikan sampai melipat gandakan, ya, melipat gandakan 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Seandainya itu satu kebaikan, kenapa? Nah, ini harus menjadi pertanyaan oleh kita. Karena memang harus ada hal yang dipelajari ketika kita membaca Al-Quran. Harus benar bacanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membaca yang benar, gitu. Nah, disinilah kita bersama-sama bersama-sama akan belajar bersama. Kan? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia, yaitu Al-Qur'an, akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembaca. Kalau kita hayati kalimat ini, ya, kalau kita hayati dan dalami kalimat ini, jangankan nanti di akhirat, di dunia saja, ketika kita sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar, itu akan menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Ya, beda selamat di hadapan manusia dengan di hadapan Allah, itu beda, ya. Bagaimana caranya supaya kita selamat di hadapan Allah? Yaitu kita pahami panduan yang sudah diberikan oleh Allah untuk manusia selama hidup di dunia, yaitu Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran ada kalimat wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa di antara kalian yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Coba kita buktikan, ya. Coba kita buktikan. Benar nggak itu? Dan ada lagi ayat, barang siapa yang
berbuat kebajikan, maka Allah akan tunjukkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan terus-menerus ketika kita berbuat kebaikan yang lain, akan Allah berikan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kira-kira inilah ketika kita ingin ke Bandung, terus kemudian kita tidak tahu nih jalan, tiba-tiba ada orang, kemudian kita tanya, terus dia itu menunjukkan jalan. Bunga nggak? Bahagia nggak kita? Pasti bahagia. Itu baru manusia. Terus kemudian nih ditunjukkan oleh orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu orang yang menguasai wilayah, ditunjukkan ketika kita meminta saran, terus kemudian ditunjukkan oleh orang yang berkuasa. Bahagia nggak? Bahagia. Nah, ini diberikan petunjuk oleh siapa? Oleh Allah yang maha segala-galanya. Bukan hanya tahu tentang bukan hanya tahu tentang kehidupan sekarang, dia tahu tentang kehidupan nanti, dia tahu tentang kehidupan akhirat nanti. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya bunga sekali. Nah, dari itu lakukanlah kebaikan dan cari kebaikan itu ada diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, begitu. Bahagia pasti ya, diberi petunjuk oleh yang maha kuasa, yang menguasai alam semesta. Harusnya bahagia. Ketika ada Al-Quran di hadapan kita bahwa itu adalah wahyu Allah sebagai petunjuk bagi kita manusia, maka seharusnya kita bahagia. Kadangkala kita kan menghindar ya. Jangankan mengenal isinya, jangankan mengamalkannya, membacanya saja kadangkala menghindar. Lagi kalau yang sekolah kadangkala ya sudah saja pas pelajaran saja, padahal bukan hanya sekedar itu. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah petunjuk, maka seharusnya kita memiliki kiroh untuk membacanya, untuk mencari maknanya, mencari tafsirnya, dan mencari apa tujuannya. Baik, kita lanjutkan. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini An-Nahl. Nah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran pasti membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan kejahatan. Godaan setan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Nah, ini kalau yang sering membaca Al-Quran pasti akan berdoa dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan akan selalu menggoda. Artinya apa? Kalau yang sering membaca Al-Quran, insya Allah dirinya akan terhindar dari godaan setan. Setan akan terus menggoda. Tapi pertanyaannya, tergoda nggak kita? Nah itu. Setan sudah janji kepada Allah bahwa dia siap masuk neraka asal diberikan kesempatan untuk mencari temannya. Siapa yang akan menjadi temannya?
Nauzubillahi min dzalik. Bisa jadi di antara kita yang mampu tergoda oleh setan. Biarkan setan menggoda, tapi jangan sampai kita tergoda oleh godaan. Nah, apalagi yang harus menjadi motivasi bagi kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Tadi yang mendasari yang membuat kita termotivasi harus karena membaca ta'awud terlebih dahulu untuk menghindari setan. Berapa kali nih sehari kita ta'awud kan gitu? Jarang kalau mau bekerja dulu enggak jarang. Ya kan? Mudah-mudahan ketika kita sering membaca Al-Quran, kita membaca ta'awud, setan tidak mampu menggoda oleh kita. Kemudian selanjutnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Belajar Al-Quran dan mengajarkan. Mau nggak diantara kita menjadi orang yang terbaik? Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, kita itu akan menjadi pengajar suatu saat nanti. Bisa menjadi mengajar adik kelas kita, bisa mengajar murid kita suatu saat nanti kita sudah besar. Bahkan bisa mengajar istri kita, atau bahkan bisa mengajar suami kita nanti, atau bahkan mengajar anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita suatu saat nanti mengajarkan? Ya, harus belajar terlebih dahulu. Dari itu, mari kita sama-sama belajar secara bertahap tentang bagaimana cara membaca Al-Quran secara baik dan benar supaya kita mampu mengajarkan di suatu saat nanti. Begitu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan fa inna khairil hadithi kitabullah wa khairul hada wa huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Buruk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan, dan semua bid'ah adalah, nah ini yang namanya bid'ah itu perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk atau ibadah yang dianggap ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu hal yang dihindari karena kita sudah menganggap bahwa hukum atau pegangan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya supaya kita mampu berkata yang baik, yaitu dengan sering membuka, membaca, dan memahami Al-Quran. Berikutnya dari Quran surat Al-Jumu'ah. Allahu nazzala ahsanul hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya tabsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha wa may yudil
Wa may yudlilillahu famalahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, gemetar kalau orang-orang yang takut kepada, kemudian menjadi tenang dan hati mereka tenang, ya. Hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi petunjuk yang betul-betul akan menyelamatkan kita itu tidak ada, ya, tidak ada lain kecuali petunjuk yang diberikan oleh Allah. Berupa apa? Berupa Al-Quran. Maka sungguh rugi seandainya kita tidak mampu membaca, memahami isi kandungan. Nah, adab membaca Al-Quran. Dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Tuh. Jadi betul-betul innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu dalam Al-Quran itu, ya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Sekarang kan terbukti, ya, dengan adanya virus COVID, Corona, kita itu harus sering bersih-bersih, suci, kan gitu, ya. Padahal Allah itu sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Nah, ini disunahkan atau dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Ini salah beberapa adab di dalam sebelum membaca Al-Quran. Kalau sekarang mungkin karena nggak ada siwak, ya gosok gigi. Kan tidak bau mulut, ya jelas. Nih akan membersihkan mulut kita, ya. Kemudian ada juga di antara ulama menganjurkan untuk berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran, karena harus bersuci, kan gitu, ya, suci sebagian para ulama. Kemudian selanjutnya disunahkan membaca isti'adzah. Isti'adzah yang tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika mengawali membaca Al-Quran. Nah, ketika kita beristi'adzah, tentu harapannya adalah apa? Kenapa sih isti'adzah? Karena setan itu akan menggoda manusia yang akan mengenali petunjuk dari Allah supaya manusia selamat sampai akhirat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat sampai akhirat. Setan itu bendu sekali ketika ada manusia yang mengenal petunjuk-petunjuknya. Ya, petunjuk dari Allah apa? Itu Al-Quran, ya kan? Nah, berkaitan dengan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu apa? Dianjurkan membaca Al-Quran secara tertib, benar. Nah, ini cara tartil. Makanya dia akan belajar tahsin Al-Quran. Oke. Nah, ini udah mulai ke pengenalan materi, ya. Apa itu tahsin? Nah, ya, tahsin berasal dari kata
Hasana yahsinu tahsina, yang bermakna membaguskan. Hasan bagus kan artinya. Oh Hasan, Hasan, oh Hasan bagus kan gitu kalau orang Arab. Hasan, Hasan, bagus, bagus, good, good, baik kan gitu. Ini Hasan. Membaguskan, membaikkan, ya, apa namanya, membaguskan. Dalam hal ini berarti membaguskan kualitas bacaan Al-Quran. Siapa ya? Kita yang akan membaca. Ada yang menyebut istilah tahsin ini dengan nama lain yaitu tajwid. Keduanya pada intinya sama-sama menekankan pada perbaikan jadi jangan apa namanya rancu lah gitu. Ada yang menyebutkan tahsinul Quran, ada yang menyebutkan belajar tajwid. Padahal saya tak keneh. Itu saja gitu ya. Kenapa ada tajwid? Nah, ini makan secara keilmuan supaya mudah untuk membedakan. Nah, kalau dulu mah ya zaman Nabi Muhammad belum ada tajwid. Jadi bagaimana sih belajarnya? Ya talaki, setoran gitu ya. Setoran Bismillahirrohmanirrohim. Nah, didengarkan, dibetulkan oleh apa namanya, oleh Nabi. Seperti itu sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi. Begitupun Nabi kepada malaikat Jibril. Itu ada juga yang menyebutkan bahwa tahsin tilawah Al-Quran itu memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran kita sehingga bacaan kita sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengeluarkan hurufnya, makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaannya, atau dengan kata lain memperindah bacaan agar sesuai dengan tajwid. Nah ini nih, makanya ada apa namanya, ada yang belajar dengan apa ya, belajar apa namanya, belajar Al-Quran yang harus memiliki kaitan sampai gurunya itu harus memiliki kaitan sampai gurunya gurunya sampai kepada Rasul, begitu. Jadi tidak segawaya. Kalau kita pasti nyampe nggak? Ya nyampe. Nggak mungkin bisa menyampaikan sekarang kalau tidak ada hubungannya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja logat orang Jawa, logat orang Sunda, logat orang apa namanya, logat orang Arab itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Artinya bukan tidak tepat, tapi setiap logat kedaerahannya menjadi khas, ya menjadi. Hanya saja ada apa namanya, ada acuan yang bisa disamakan dengan yang Rasulullah SAW contoh. Oke, apa saja yang akan dibahas nanti dan dipelajari di pelajaran tahsin, ya. Di antaranya adalah yang pertama makhraj, khorijul huruf. Khorijul huruf makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Seperti A. Nah, A itu dari mana? Ba. Nah, ba itu dari mana? Yang kedua, sifat-sifat huruf. Nah, sifat-sifatnya, setiap huruf itu memiliki sifat. Ada yang sama sifatnya, ada yang berbeda huruf satu dengan huruf yang. Nah, itu ya sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, hukum bacaannya. Nah, kalau hukum ini penamaan oleh para ulama gitu ya, penamaan oleh para ulama supaya kita mudah untuk mempelajari dan membedakannya. Kalau sekarang mah kan ada juga yang
menggunakan warna, ada juga yang menggunakan garis ke satu, panjangnya 3 harokat, garisnya 2, panjangnya 3 harokat, 6 harokat, macam-macam. Sekarang mah sudah ada ciri kuat sama warna, ya kan? Ciri sama garis dan sebagainya. Itu Quran, Quran sekarang seperti itu. Supaya apa? Tujuannya untuk memudahkan bacaan supaya bacaannya sesuai dengan yang Rasulullah SAW contoh. Itu berkembang ya. Kemudian yang keempat, gorib. Nah, gorib itu kalimat-kalimat tertentu yang dibaca berbeda dengan seharusnya. Gitu. Contoh ada apa ya? Contoh ada kalau di dalam Yasin ada yang berhenti sejenak. Terus kemudian la ta'manna gitu. Harus manyun tapi nggak ada suara. La ta'manna gitu. Nah itu adalah gorib. Kemudian ada lagi ayat-ayat sajadah. Nah ayat-ayat sajadah ayat yang dimana ketika menemukan ayat tersebut atau kalimat tersebut kita disunahkan bahkan dianjurkan untuk melakukan sujud begitu. Nah, itu pembahasan tentang gorib. Nah kemudian yang kelima tanda tanda wakaf. Nah ini tanda wakaf mau gampang ya, kan segalanya juga harus dibiasa. Ada la, ada jim, ada akhir ayat, ada ain, ada ya. Kemudian ada apa lagi? Jim ya, jaiz boleh berhenti dan boleh. Nah ini harus dibiasakan. Ya itu saja ya pengenalan dan materi-materi yang akan disampaikan nanti sampaikan secara bertahap tentang tahsinul Al-Quran yang dibimbing oleh saya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kalian mendapatkan motivasi baik motivasi dari diri sendiri betapa pentingnya Al-Quran, betapa pentingnya membaca Al-Quran, kemudian motivasi dari luar juga ternyata kita penting ya untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran supaya tidak salah. Kalau kita salah membaca Al-Quran maka terjemahnya juga akan salah. Harus betul-betul, harus betul dalam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kekurangan. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.